Seorang misterius dengan berpakaian serba hitam bergegas melewati lorong dan memukul kepala seorang wanita bernama Pak Bokja yang langsung tewas di tempat. Polisi menduga jika pembunuhan itu terjadi pada pukul 2 pagi, sementara polisi baru menerima kabar setelah pukul 9 pagi. Polisi menyatakan tidak ditemukan bukti DNA selain sidik jari pihak keluarga. 안태동, 안재구, 안태동의 Yang kini semua anggota keluarga harus diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Di tempat lain, Detektif Lee dan Wo Ajin menyaksikan petugas sedang menjahit luka di kepala korban. Menurutnya, korban tewas karena pukulan benda tumpul. Detektif Lee menuduh Wo Ajin sebagai tersangka utama. 살해당한 박정실 처음 만난 게 Dia menanyakan kapan pertama kali Ajin bertemu Bokja, dengan menjelaskan bahwa pertemuannya di saat dia mewawancarainya saat akan bekerja untuk menjadi perawat ayah mertuanya. Tapi detektif malah menduga jika Wo Ajin pernah bertemu Bokja sebelumnya di hotel. Setelah pemeriksaan selesai, Bokja dikremasi dan abunya dibuang ke laut. Dan drama ini pun dimulai. 자그마치 1조 7천억 원이에요. 안녕. Cerita diawali kesehariannya. Seorang wanita bernama Ajin selalu berkumpul dengan emak-emak kalangan jet set. Dia meminta nomor telepon gerai sulam alis untuk menebalkan alis suaminya. Menurut cenayang yang didatanginya, untuk menghindari suaminya selingkuh dengan wanita lain dan merubah nasibnya. 들어오는 기운의 문을 막아. 그 소리 막상 들으면 Sesaat kemudian, Jinhe menghubungi Ajin untuk memberitahukan Bokja akan menemuinya jam 3 sore untuk wawancara. Saat bertemu, proses wawancara pun berlangsung. Singkat cerita, Ajin menerima Bokja untuk bekerja. 네, 내일부터 이리로 출근하시면 돼요. 여기 상주하면 안 될까요? Tapi dia ingin bisa tinggal di rumahnya dengan alasan ayahnya bisa saja membutuhkannya di tengah malam. Selain itu, Bokja menceritakan hobinya dengan karya lukisan. Tentu sejalan dengan hobi Ajin. 아파 여기 꼭 찔른 거 아파. Di sebuah klinik, Ajin membawa suaminya Jae-suk untuk menato alisnya agar lebih tebal guna membuatnya lebih sukses. Walau dia kesakitan, dokter kembali menato alisnya. 이쁘냐? Saat keluarga berkumpul, ketua ngoceh-ngoceh karena wawancara tak melibatkan dirinya, karena ketua ingin didampingi pengasuh yang cantik dan bohai. Waduh, wes tuwe. 그거 내 맘에 안 들면 잘라버릴 거야. 때가 된 것 같아. Selain itu, Ajin tak memperdulikan latar belakang Bokja, karena si Bokja dianggapnya lugu dan culun. Di rumahnya, Bokja mendapat telepon dari seseorang. Entah apa rencana mereka sebenarnya. 그래, 알았어. Saat mengakhiri panggilan itu, dia mendapat telepon dari Ajin yang memintanya untuk membawa fotokopi KTP-nya. 3 bulan sebelumnya, Bokja bekerja di tempat gym di mana Ajin dan ayah mertuanya berlatih di sana. 그 집 아들 둘이가 신동치한테 Dan dia kemudian bertemu dengan pelatihnya yang tampaknya pelatih pribadi ketua sedang diinterogasi Bokja. Ternyata Bokja ingin mengurus ketua ini sudah direncanakan sebelumnya. 뵙고 싶다는데. 그 작가 번호 저한테 주세요. Enso, seorang kurator, memberitahukan jika Seng Hui, seorang pelukis, ingin menemuinya. Mereka pun sepakat untuk dikenalkan pada pemilik galeri. 박복자라고 합니다. Esok harinya, Bokja tiba di rumah untuk mulai bekerja mengurus ketua. Mengetahui ketua terbangun dari tidurnya, dia pun mendekat. Dan dia membungkuk untuk membantunya duduk. Saat dia melakukannya, dia menempelkan wajah ketua ke dadanya. Berlama-lama di sana beberapa saat. Sepertinya Bokja tahu jalan menuju hati pria ini. 벌써 아버님 방에 들어가신 거예요? Si Jomi terkejut karena si Bokja main nyelonong aja tuh masuk ke kamar ketua. Ulah Bokja tanpa konfirmasi lagi padanya membuat Jomi marah. Lagi-lagi si Bokja berulah dia ingin menggunakan kamar mandi milik ketua agar tak kehilangan konsentrasinya mengurus ketua. 사람은 다 상대적이잖아요. 아줌마! Walau Jomi telah melarangnya, tapi dengan speak-speak si Bokja tak ingin direndahkan dengan menggunakan kamar mandi khusus pembantu. Dengan jengkel, Bokja mengalah dan segera pergi ke kamar mandi atas. Tapi dia malah terjatuh dari tangga. Setelah memasang muka sedih, Bokja beruntung mendapat pembelaan dari ketua yang memarahi Jomi. 아니 화장실은 내 방에도 있는데 없게 나이 들어. Ketua tak melarang Bokja menggunakan kamar mandinya. Saat makan malam, hanya ketuaan Jomi dan putranya.
Ketuaan memanggil Bokja dan menyuruhnya makan bersama mereka. 식사해. 그냥 먹어. Tapi dia keberatan sambil menatap tajam ke arah Jomi. Bokja mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan dia akan mengganti sprei ketuaan. Dengan membelikan sprei baru, ucapan ini membuat Jomi kesal karena itu sprei pemberiannya yang sengaja diorder dari luar negeri. Di saat Ajin muncul, dia meminta maaf karena harus menemani klien barunya di hari pertama Bokja bekerja. Dia tak menyadari ada ketegangan di ruangan itu. 허리를 좀 다치긴 했는데 Jomi memutar matanya ketika Bokja menyebutkan sakit di punggungnya. Dan ketika Bokja pergi, ketuaan mengakui jika kepribadian Bokja baik namun dia kurang cantik dan bohai. Waduh. 좀 두고 보려고. 나랑은 따로 얘기해. Sementara Jomi akan memberitahukan ulah Bokja yang kurang ajar padanya saat mereka berdua. Di tempat berbeda, Jae-suk menjemput Ji-ho yang les seni. Dia terkejut melihat kecantikan Sung-hee yang masih unyu-unyu tak seperti istrinya. Haduh. 지우 아버님? 같이 먹으려고 간단하게 야식도 만들어놨는데 Sung-hee mengundangnya masuk untuk makan sementara Ji-ho menyelesaikan pelajaran seninya. Ajin duduk untuk percakapan pribadi dengan Jumi. Jumi mengatakan bahwa Bokja memiliki aura gelap dan bersikeras bahwa indera keenamnya mengetahui hal-hal ini. Dan meskipun Ajin tampak enggan mendengarnya, dia mengatakan bahwa jika Jumi merasa buruk tentang hal itu, dia akan memecat Bokja besok. 떡볶이 칼로리 300이라고. Kembali ke apartemen Sung-hee. Sung-hee memberi makan pada Jae-suk dan bahkan menyeka saus di sudut mulutnya dengan tisu. Dia bertanya apakah Jae-suk menyukai seni. Tentu saja dia berbohong dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Tapi ketika dia bertanya siapa artis favoritnya, dia pun gelagapan menjawabnya. 또 다른 곳에서 그날의 마티스와 Entah beneran setia melayani ketua atau punya niat lain. Di rumah, Bokja sedang makan kesemek di kamarnya. Sementara Ajin memeriksa latar belakang Bokja. Dia terlihat berpikir setelah membacanya. Sehabis belanja spray dan selimut, Bokja mampir ke resto Cemumun. Ketuaan menelponnya dan menyuruhnya pulang cepat. 사람을 보내지 뭐하러 직접 가? 따라가야 될 거 아니야. Karena Bokja harus ikut dengannya untuk terapi fisik, lagi-lagi si Bokja yang memang mengenal Bong Seol yang akan menerapinya, meminta temannya itu untuk membatalkan terapi ketua hari ini dan memintanya agar jadwalnya dipindahkan besok. Wah, kacau ini mah. 나보다 훨씬 젊으시지만 다 하셔야죠. 먹고 싶어서 안 그래도. Dengan bocoran dari Bong Seol, Bokja memberikan makanan kulit babi pada ketua. Padahal keluarganya selalu melarangnya untuk memakan makanan itu. Dia pintar mengambil hati ketua. Saat Jomi bertemu dengan Bokja di dapur, dia bermaksud akan memberitahukan jika Ajin memecatnya. 이불을 바꿨더니 정말 잘 잤어. Belum juga ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba ketuaan datang dan merasa nyaman tidur dengan selimut barunya, hingga dia tak melanjutkan ucapannya pada Bokja. 손빨래를 할게요, 지가. 하지마! Mendapat dukungan dari ketua, Bokja memberitahukan jika dia yang akan menyiapkan makan untuk ketua bahkan mencuci pakaiannya sendiri. Pokoknya saran Jomi yang selama ini diberikan pada ketua sedikit demi sedikit dirubah oleh Bokja. Tentulah si Jomi kesal. 하게 된 이유 중 하나는 Ajin berusaha menenangkan Jomi agar membiarkan Bokja bekerja, yang penting ketua senang. Di masa lalu ketua memarahi Jomi karena ulah suaminya. 내가 붙인 사람을 지 손으로 죽였다. 그건 사고였고요. Kini 아무튼 dia menyerahkan urusan rumah pada Ajin. Sejak pertemuan mereka, Jae-suk kini mengirimkan kue untuk Sung-hee. Wah, jangan-jangan dah. 달콤한 타르트는 Sementara Bokja juga makin berani melayani ketua, bahkan menciumnya, yang tentu ketua merasa muda lagi dah. Sejak ada Bokja, Jomi kini selalu memantau semua tindakannya, tentu untuk menjatuhkannya di depan ketua. Sayang ulahnya kepergok Bokja. Saking stresnya menghadapi si Bokja, Jomi pun minum-minum dah. 떡볶이 먹으면 여기서 나가기 싫어질 것 같아. Mendapat harapan dari Sung-hee, kini semakin berani saja si Jae-suk menemuinya sambil membawa bunga. 좋아해. Ketua sangat senang diajak jalan-jalan oleh Bokja yang selama ini hanya berada di rumah saja. Mereka sambil ngomongin puisi. Ternyata ketua juga menggemari puisi-puisi yang pernah dihafalnya di masa muda.
Bokja mengakui tak sepenuhnya perasaannya pada ketua itu palsu. Dia terkadang merasa bersalah karena betapa pedulinya ketua pada dirinya. 참 고마웠어. Karena memang di dunia ini tak sepenuhnya perasaan itu asli atau hanya pura-pura. Lagi-lagi Bokja berbuat aneh, dia mengajak ketua untuk menari. Peristiwa ini kali pertama dilihat langsung oleh Ajin. 이 인간에게 준 그날은 Betapa Bokja dapat menaklukkan hati ketua. Dia membatalkan untuk memecat Bokja. Karena puas dengan pelayanan Bokja, ketua menyuruhnya untuk membeli apa saja yang dia inginkan. Dengan diantar Pak Kim, dia pun pergi ke mall. 괜찮아, 말해. 가방으로 돼. 또 사고, 구두도 사. Setelah membeli tas, sepatu, dan baju baru, Bokja terharu dan menangis dengan kebaikan ketua. Tiba di rumah, kebahagiaannya lenyap karena Jomi menampolnya dengan menuduhnya telah memanfaatkan ketua. 그게요. 내가 내버려 둘 줄 알아? Sambil membuang pakaian yang dibelinya. Duh, kasihan. 이런 게 가당키나 하니? Tentu harga dirinya tercabik-cabik karena telah dihina oleh Jomi. Dengan mengenakan barang-barang yang baru dibelinya, Bokja pun pergi dari rumah. Berita menghilangnya Bokja membuat ketua memarahi Jomi. 에미, 네가 내보냈지? 모시고 올게요, 아버님. Apalagi Bokja tak mau menjawab teleponnya. Ajin berjanji akan membawa kembali Bokja ke rumah. Kemarahan ketua semakin menjadi-jadi sewaktu Jomi membantahnya. Dia tak segan-segan untuk mengusir Jomi dan suaminya dari rumah ketua. 월급까지 주잖아요. 너도 운기도. Setelah telepon Ajin juga dicuekan, Ajin menakut-nakutinya akan melaporkan hilangnya Bokja ke polisi. Hingga si Bokja ketakutan dan bersedia untuk bertemu Ajin. 신고하고 그런 거 하지 마세요. 글을 안 쓰네. Setelah mereka bertemu, awalnya Bokja tak mau kembali ke rumah. Tapi Ajin dapat merayunya dan memberikan tips perawatan tas kulit barunya dan memberikan aksesoris buatannya. 저희 집에 한번 오세요. 진짜요? 네. Dengan kembalinya Bokja membuat ketua senang. Kali ini Bokja memijit kaki ketua sambil menanyakan di mana semalam Bokja tidur. Mengetahui Bokja tak punya rumah dan hutang, ketua bersedia membayarkan hutangnya karena uang yang dimilikinya juga tak bisa dibawa mati. 아니야. 다 싸질머지고 할 것도 아니고. Sementara anak-anaknya tak ada yang bisa diharapkan. Kedatangan Bujo seorang ART membersihkan rumah ketua dan rumah Ajin tanpa konsultasi dengannya membuatnya marah. Dia memberitahukan Bokja agar tetap berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu tentang apapun di rumah mereka. 집단에는 도와드린다고 한 건 엄연히 저 집안 안주인이세요. Karena Bokja harus menghormati Jomi yang juga tinggal di sana. 지금은 걔가 영 예전만 못하더라고. Seperti umumnya laki-laki, jika sudah mendapat gebetan baru, maka suami akan menjelek-jelekan istrinya di depan gebetannya. Untung gue enggak. Ucapan ini membuat Sung Hye merasa bersalah karena telah mengkhianati Ajin. 뭐든 큰 사모님한테 당신이 이 집에서 나가줬으면 좋겠어. Jumi pikir Bokja akan mengikuti arahannya sejak Ajin menceramahinya. Jumi menyuruh Bokja untuk mengontrak rumah dan besok paginya datang untuk merawat ketua. Tapi perkiraannya salah. Bokja akan mengajak ketua untuk pindah bersamanya. 무슨 말이야? 지금 저 혼자 나가란 말씀이세요? Jika dia mengetahui rencananya, pasti ketua akan marah dan shock. Bokja juga tahu dengan mengusirnya tentu suaminya berharap dapat warisan dari ketua. 건들지 마세요. Walau ragu-ragu dengan hubungan mereka, tapi si Sung Hye tak menolak saat diajak berciuman. Bayangkan saja sejak dari dalam mobil hingga masuk ke rumah mereka terus berciuman. Hade, kacau. Saat Bokja menyelimuti ketua, tiba-tiba ketua memegang tangan Bokja dan berhayal jika dia akan menikah dengannya. Rencana ketua akan menikah diprotes oleh Jae-suk karena dia juga ingin menikah lagi. Saat itulah Ajin terbangun dari mimpinya. Mungkin inilah firasat buruk bahwa ucapan cenayang itu akan menjadi kenyataan. Ajin terbangun saat Jomi memanggilnya. Mereka terkejut karena Bokja tidur dengan ketua. Aje gile. Ulah Bokja sudah di luar batas. Kini Jumi benar-benar tak tahu harus berbuat apa padanya. Kejadian ini membuat Jumi merasa tak bersalah setelah memberikan aturan yang ketat pada Bokja. Ajin akan menyelesaikannya dengan Bokja. 새벽부터 어디 갔어? 아, 진짜 많은 사람이. 그래 그럼. 저녁 같이 먹자.
Tak seperti biasanya, Jae-suk pergi dari rumah pagi-pagi. Dia merasa aneh apalagi teleponnya juga tak dijawab. Ternyata suaminya datang ke rumah Sung-hee. Dia harus beralasan berolahraga pagi agar tak dicurigai istrinya. Wah, bener juga. Saat kembali ke rumah, tentulah si Jae-suk ngibul dengan berpura-pura telah berolahraga sepeda karena dirinya sudah mulai menua. Jadi mulai hari ini dia akan bersepeda setiap pagi. Jae-suk terkejut mendengar cerita ayahnya tidur dengan Bokja. Dia tak menganggap ada yang aneh dengan hal itu. Anggaplah si Bokja lembur hingga harus menemani ayahnya. Tak mungkin juga ayahnya akan menikahi perawatnya. Setelah melihat Bokja, Jumi langsung menyerangnya. Dia menuduh Bokja dengan merendahkan dirinya. 아버님이 당신한테 곶감기라도 줄까봐? 듣자니 말씀. Dengan harapan, ketua akan memberikan kunci brankas miliknya. Ucapan Jomi ini telah keterlaluan. Bokja menjelaskan bahwa ketua minta ditemaninya hingga dia tertidur, tapi malah dia juga ikut-ikutan ngorok di dekatnya. Tugasnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental ketua. 강병인이 중. Ocehan Bokja tentu tak dipercaya Jomi. Dia sengaja membuka pintu kamarnya agar tak jadi salah paham. Bokja dapat membalikan tuduhannya pada Jomi karena hingga kini dialah yang masih kesepian. Ocehan itu membuat si Jomi menampolnya. 시오? 걸면 걸리는 거 아시죠? Begitu juga dengan Ajin, dia ingin mendapat penjelasan dari Bokja tentang peristiwa semalam karena dia hanyalah perawat ketua. Ajin memecat Bokja untuk segera pergi dari rumahnya. 그 자격에는 지켜야 될 선이 있습니다. 유예하겠습니다. Namun karena Bokja berjanji tak akan mengulanginya, Ajin memberikan kesempatan sekali lagi, tapi dia akan selalu mengawasinya. Hari itu Bokja mengganti spray tempat tidur ketua dan memberikan alat pendengarannya. Ajin menyuruh seseorang untuk menyelidiki latar belakang Bokja. Sementara Bujo menyelinap masuk ke kamar Bokja untuk mencari sesuatu yang dapat memojokkan dirinya. Sayang ulahnya diketahui Bokja. 그때 들어오지 말라고 말했죠? Bokja mengantar ketua untuk melakukan terapi fisik. Karena terlalu dipaksakan, sehingga kaki ketua menjadi sakit. Dalam perjalanan pulang, seorang rentenir menghubunginya. Tagihan hutangnya membuat Bokja kesal. Ketua yang mendengar hal itu akan membayar lunas hutangnya. 지가 알아서 해요. 당장 전화 넣어. 바로 갚아줘. Bokja berlutut di hadapan ketua karena telah melunasi hutangnya. Dia berjanji tak akan melupakannya dan mengabdi padanya. Di tempat lain, Ajin bertemu dengan orang suruhannya. Informasi yang didapat mengejutkannya karena Bokja pernah dipenjara dengan kasus penipuan dan penggelapan 7 tahun lalu. Nah lo, di kamarnya, ketua sangat senang Bokja selalu membantunya. Berdasarkan informasi yang didapatnya, Ajin lagi-lagi memojokkan Bokja tentang dirinya yang mantan napi. Dia memecat Bokja karena status itu tak dapat ditoleransi lagi. 필요 없고 내일 당장 나가주세요. 아버님 아시기 전. 회장님 생신상만. Bokja meminta Ajin agar membiarkannya tinggal hingga ketua ulang tahun karena dia akan membuatkan makanan spesial untuknya. Apalagi ketua baru saja melunasi hutangnya. Dia akan menuduhnya berkhianat jika pergi besok. Mendengar ketua melunasi hutangnya membuat Ajin terkejut. Namun Bokja akan menganggapnya sebagai gaji yang dibayar di muka hingga hari ulang tahunnya. Tak semua orang yang dipenjara itu penjahat. Beberapa orang di dunia ini hanyalah menjadi korban fitnah hingga harus dipenjara karena takdirnya mengharuskan mereka menjalani hal tersebut. Wah, bener juga. 약속 꼭 지키세요. 감사해요. Dia berjanji akan tinggal hingga hari ulang tahunnya dan akan memberitahukan tentang masa lalunya langsung dari mulutnya. Akhirnya Ajin percaya dengan janji yang diucapkan Bokja jika dia boleh tinggal hingga hari ultah ketua. Rupanya pembicaraan ini dikuping oleh Bibi Jo. Esok harinya, seperti biasa Jae-suk bersepeda dan dilanjut dengan naik taksi untuk datang ke rumah Sung-hee. Di hari yang sama, ketua mengajak Bokja nonton film dan jalan-jalan. Melihat seorang wanita membawa kucing, ketua tahu jika Bokja ingin memilikinya. Hingga tiba di rumah, Bokja membawa kucing yang dibeli ketua untuknya. Keberadaan kucing di rumah itu membuat Jomi ketakutan. Dia terkejut karena kucing itu miliknya yang baru saja dibelikan ketua.
Saat menakut-nakuti Jomi, Ajin datang dan menegurnya. 뭐예요, 이 고양이? Menurut Ajin, jika ketua alergi dengan bulu kucing, tapi Bokja tak dapat menolak saat ketua memberikannya. Dia berjanji akan membawa kucing itu di saat dia pergi dari rumahnya. Ajin tak memberitahukan status narapidana Bokja pada Jomi. 데리고 나간대잖아요. 순순히 나간대? Jomi merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Dia juga terkejut mendengar ketua melunasi hutangnya. Bujo mulai menghasut Bokja pada Ajin dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Dan dia melanjutkan melaporkannya pada ketua tentang informasi tersebut. Bokja akan berhenti setelah ultah ayah mertuanya. 빚을 갚아주셨어요. 내가 쓰는데 네가 왜? Ketua jadi kesal di saat Ajin menanyakan alasan ayah mertuanya karena melunasi hutang Bokja. Bujo yang awalnya meledek Bokja yang akan pergi setelah ultah ayahnya, malah situasinya berbalik karena Bokja mengetahui status keluarga Bujo tentang sakit anaknya. 지고 닥쳐. 돈 필요한 거 아니야? Bokja tak akan pernah meninggalkan rumahnya ini. Hari itu Jaehae anak ketua datang ke rumah untuk bertemu ayahnya. Setelah mendengar Bokja akan berhenti, membuat ketua sedikit kesal. Dia menolak untuk diajak jalan-jalan karena hari itu harus pergi ke kantor. Sambil menyemir rambut ketua, Bokja menceritakan kisah 7 tahun lalu. 7년 전에 골수 이식하는데 드는 돈이 Di mana dia menolong anak yang sakit leukemia. Itu sebabnya mengapa dia berhutang 60 juta won untuk membayar operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Karena itulah dia terpaksa melakukan penipuan di tempat dia bekerja yang berakhir di penjara. Bokja tak mungkin menceritakan hal itu di awal bekerja dengan ketua. Dia juga berjanji akan membayar hutangnya pada ketua yang telah menolongnya. 금수도 아니고 그렇게 봐도 안 되죠. Persiapan hari ultah ayahnya pun berlangsung. Selesai menyemir rambutnya, ketua menemui anak mantunya. Setelah mengenakan baju khusus, Bokja menemui ketua sambil membawa makanan yang dijanjikannya yang paling disukai ketua. Tentulah makanan itu kulit babi. Makanan itu menjadi tertawaan anak-anaknya. Lain lagi dengan Ajin dan Jomi yang merasa kesal dengan ulahnya. Apalagi melihat ketua mau disuapi oleh Bokja. 어디라고 그런 음식을? 돼지 껍데기가 어때서? Sementara di luar pagar seseorang dengan sengaja melepaskan kucing milik Bokja. Hingga membuat Jomi kaget dan merobohkan tendanya. Ulah Jomi yang takut sama kucing membuat Jaehae marah karena mengacaukan acara mereka. Untunglah ketua selamat karena Bokja melindunginya dari tertibannya tenda. Sementara anak-anaknya pada kabur. 날 위해 자기 몸을 던지는 거. 이들이 날 위해 그래줄 수 있냐? Ketua menolak Bokja pergi dari rumahnya. Dia jadi marah karena Ajin menentang keputusannya. Sambil berusaha berdiri dari kursi roda, ayahnya menjelaskan bahwa Bokja lah yang telah membantunya hingga dia dapat berdiri dan berjalan kembali. 내가 Sementara wajah Bokja babak belur karena tertimpa tenda. Sebelumnya Bokja mengajak Bong Seol untuk melakukan sesuatu di acara ultah ketua. Ajin kesal karena suaminya membela Bokja. Bokja kabur dari rumah sakit sementara Jomi yang sudah mabuk mengambil kucing Bokja untuk membuangnya. Tiba di kamarnya, Bokja terkejut karena kamarnya berantakan dan kucingnya menghilang. Mengetahui kucingnya dibuang Jomi, 내가 버렸어. walau hujan petir, Bokja tetap mencarinya hingga dia membawa kucingnya kembali ke dalam rumah. Untuk membalas dendam atas perbuatan Jomi, Bokja menemui anak Jomi bernama Ungyu untuk mengusirnya dari rumah. Karena kegaduhan itu, Ajin menanyakan pada Bokja apa yang sebenarnya terjadi. 이거 무슨 짓이에요? 웅규야. 정확하게 해명해요. Bokja sangat kesal dengan perlakuan Jomi yang selalu merendahkan dirinya, berbicara kasar hingga memukulnya. Dia selama ini masih dapat menahannya. Namun setelah Jomi membuang kucingnya, dia akan melawannya. 개 무시하고 뺨 때리고 먼저 갖다 버린 게 누구야요? Dengan mengusir Ungyu untuk keluar rumah di saat hujan, situasi rumah sudah sangat kisruh. Ajin menyuruh Bokja secepatnya pergi. Di dalam mobil, Jaehae mengemis pada ayahnya agar segera diberikan saham perusahaan jatah untuknya. Bokja menolak untuk pergi dari rumah setelah ketua ultah. Tiba di rumah, ketua baru pulang dari rumah sakit untuk menjenguknya. Tapi malah Bokja sudah di rumah. 병원에 가는 길이었지.
회장님 걱정해. Bokja menolak uang pesangon yang diberikan Ajin karena kini situasinya telah berubah. 그때랑 지금이랑 상황이 다. Seperti ABG yang baru menikah, Jae-suk sedang mandi bareng Sung-hee. Perlakuan ketua pada Bokja semakin membaik. Dia tak boleh lagi membersihkan kursi rodanya. 그게 그렇게 해. Sementara Ajin tambah pening aja deh bagaimana caranya mengusir si Bokja. 기름처럼 매끄럽고 휴식을 방해하는. Seperti bocah aja, ketua dibacakan dongeng oleh Bokja. Asmara diam-diam mereka kini mulai ketahuan oleh bawahan Jae-suk. 지하층에서 앉아서 검사를 해. Agar ketua mendapat kemajuan dalam melatih fisiknya, Bokja menyuruhnya untuk berlatih jalan. Sayang ketua belum bisa berlama-lama berdiri hingga terjatuh. 괜찮으세요? 우리 같이 살까? Di saat Bokja memeluknya, saat itulah ketua mengajak Bokja menikah dengannya. Tak ingin dianggap sebagai wanita matre, Bokja pun menolak. 회장님 건강 회복하는 거 말고 나. Mana mungkin dia akan menjadi istrinya. Makin hari ketua makin kesengsem aja sama si Bokja. Hingga ketua memberikan hadiah kalung mahal untuknya. Mereka berkumpul untuk memberitahukan rekaman CCTV saat ulang tahun ayahnya, di mana tenda itu roboh. Tapi ketua keburu datang, dia memberitahukan pada anak mantunya jika ketua akan menikahi Bokja. Yang tentu saja berita ini mengejutkan semua. 이 사람과 결혼할 생각이다. Tentu rencana ayahnya ditentang semua anak-anaknya, karena pernikahannya akan mempengaruhi juga nasib mereka. Di saat Ajin mengemukakan tentang status narapidana Bokja, ayahnya pun punya alasan karena Bokja menipu uang perusahaan demi menyelamatkan anak yang sedang sakit. 한 푼 없으면은 훔쳐서라도 고쳐줄 거 아니야? 인정머리 없는 것들. Hingga akhirnya Ajin memberitahukan video temuannya pada mereka jika robohnya tenda itu memang disengaja. Namun tak dapat membuktikan siapa pelakunya. 경찰에 신고하세요. 아 이상하다고 생각했쇼. Kini Bokja balik menyerangnya, dia menantangnya untuk memanggil polisi. Karena mungkin saja kedua mantunya berbuat jahat. Jadi akan berbahaya jika ketua sendirian di rumah. Nah lo, karena ketua terus ditentang dengan rencananya, kini ketua malah mengusir Jomi daripada pernikahannya dengan Bokja batal. 너 결혼하는 꼴이 그렇게 보기 싫으면은 나 자식 없다. Ujung-ujungnya semuanya jadi pada stres. Hade, kacau ini mah. 뭔데? 반대부 자식고야? 그 사람의 약점과 그것. 여자 차 사주는데? Perselingkuhan Jae-suk hampir saja terbongkar, di mana Ajin dadakan datang ke kantor hanya untuk mengajaknya makan siang. Untung Sung-hee masih dapat ngumpet di kolong meja. 사모님 와 계십니다, 사모님. Berkat semangat Bokja, akhirnya ketua mulai dapat berjalan dengan baik. 나 완전 잘하지. Ayah sudah berkali-kali mengusir Jae-hee agar segera pulang. Tapi putrinya yang muka tambang tak mau pergi selama ayahnya belum menjanjikan warisan apa yang akan didapatnya. 안 그럼 똥이야. 진짜 Padahal ayah tak mau memberikan sepeser uang pun untuk putrinya karena tak bisa mengelolanya. Mak-mak rempong yang bekerja di dapur membicarakan ketua yang akan menikah dengan Bokja. Wah, mereka tak terima karena harus memanggil ibu pada Bokja. 아, 설마요. 회장님이 그러니까 결혼하겠다 가겠지. Lagian, apa ketua pusakanya masih bisa bangun? Jika masih agresif berarti Bokja bisa hamil dan mereka punya anak. Waduh, piye iki? Keberadaan Bongseol di depan pagar rumah ketahuan Jae-hee yang sedang berolahraga. Karena memakai topi, dia mencocokkannya dengan rekaman video saat acara ultah. Mendengar berita tak baik, Bokja langsung menghubungi Bongseol karena dia ketahuan sedang menguntit. Bongseol beralasan jika dia ingin tahu kabar Bokja karena tak mau menjawab panggilannya. 사모님이라고 얘기하면 더 이상 안 파보겠지. 하겠지. Jika sampai tertangkap, Bokja menyuruhnya agar mengaku jika Jomilah orang yang telah menyuruhnya. Tentu dengan imbalan, yang penting misi mereka tak tamat. Wajah Bongseol tertangkap CCTV. Ajin tak mengenalnya, tapi wajahnya seperti tak asing lagi. Di mana dia pernah melihatnya ya? Karena seringnya Ji-ho melihat ayahnya selalu dekat dengan gurunya, hal itu mulai mencurigakan. Begitu juga dengan Jin-hee yang berniat datang untuk menjemput Ji-ho. Dia terkejut melihat Jae-suk malah sedang berduaan dengan Sung-hee.
Di tempat lain, Bokja, Ajin, dan Jae-hye sama-sama mencari tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, tentu dengan rencananya masing-masing. Setelah lama-lama memikirkan pria yang terekam kamera CCTV, akhirnya Ajin mengetahui siapa pria itu sebenarnya dan dia segera menghubungi Jin-hye. Dalam perjalanan pulang, Jae-suk terkaget dengan pertanyaan putrinya, apakah ayah menyelingkuhi ibunya? Bong Seol mengikuti perintah Bokja jika dia mengaku bahwa Jomi lah orang yang telah menyuruhnya untuk menguntit rumah ketua. Guna menyakiti dan mengusir Bokja, tentu berita ini mengejutkan Ajin. Dia mengenal Jomi karena dia pernah datang saat terapi ketua. Dengan penampakan raut wajah sedih dan berdosa di hadapan Ajin, dia meminta maaf karena memang sedang butuh duit dan berjanji akan merahasiakan hal tersebut. 먹자. 헨젤과 그레텔 읽어봤어? Agar Jiho tak cuap-cuap pada ibunya, Jae-suk mengajaknya makan es krim. Dia berdalih jika gurunya memang membantu ayahnya dalam pekerjaan. Itu sebabnya mereka jadi dekat. Karena Ajin mempercayai ocehan Bong Seol, sehingga dia harus berpura-pura tak mau menuduh Jomi yang mendalangi semuanya. 왜? 그럼 간단하잖아. 일단 집으로 갈게요. 기다리세요. Dan jika mereka harus melaporkannya pada polisi, tentu akan membuat citra perusahaan jadi buruk. Karena tuduhannya tak mendasar, Jin-hye akhirnya membatalkan untuk berterus terang tentang hubungan gelap Jae-suk dan Sung-hye. 너무해, 형부. Diam-diam Bokja dan Bong Seol bertemu. Untuk sementara, Bokja menyuruhnya agar tak menghubunginya. 나도 다른 사람 폰으로 전화 걸게. 연락할 때까지. Jika terpaksa, gunakanlah telepon orang lain. Mereka terdiam dan terkejut saat ketua memberitahukan Bokja Pulkam untuk memberitahukan kerabatnya jika pernikahan ketua akan dilakukan akhir minggu ini. 나랑 그 사람 둘이서 Ketua hanya akan melakukan pernikahannya berdua saja dengan Bokja, tanpa harus dihadiri anak-anaknya. 제가 준비하겠습니다, 아버님. Tiba-tiba Ajin mendukung niat ayahnya untuk menikah, yang tentu saja pernyataannya itu membuat yang lain terkejut. Sementara si Jin-hye bertanya-tanya apa hubungan mereka sebenarnya ya. Akhirnya, Jin-hye tak dapat lagi menahan rahasia Jae-suk. Dia memberitahukan Ajin. 다른 사람 입을 통해 듣고 싶지 않아. 내가 알아볼 테니까 너 Ajin sendiri yang akan melakukan penyelidikan pada suaminya. Karena dia tak ingin mendengar perselingkuhan itu dari orang lain. Seperti biasa, Jae-suk pagi-pagi sudah bersepeda. Namun pagi itu Ajin menguntitnya. Dia terkejut karena di tengah jalan suaminya malah naik taksi. Di tempat berbeda, Bokja menemui temannya. 정말 오랜만이다. 뭐 하나 물었어? Walau terpukul dengan kenyataan pahit bahwa suaminya berselingkuh dengan Sung-hye, Ajin harus menerima kenyataan ini. Setelah dapat menangkap ulah suaminya, Ajin meminta Jin-hye untuk menceritakan apa yang pernah dilihatnya. Awalnya dia tak curiga karena Jae-suk selalu memintanya untuk menjemput Jiho. 형부 바람났어요, 그 여자랑. Tapi setelah melihatnya di taman, dia beranggapan jika itu tak hanya sekedar menjemput adiknya. Rencana pernikahan ketua membuat Jomi akan pindah dari rumahnya. 목자 밟을 사람 이 집엔 오빠뿐이야. 오빠도 알아야죠. Tapi rencana ini dihalangi Jae-hye karena Bokja akan merasa menang. Dia malah terkejut mendengar Jomi ingin membunuh Bokja. Sementara suaminya bernama Jae-gu juga tak berdaya di hadapan ketua karena dia tak dipercaya lagi. Bokja mendatangi rumah di mana di masa kecil ibu pemilik rumah itu telah menghinanya dengan menuduh Bokja mencuri boneka anaknya. Sementara di kamar ketua sedang berlatih untuk berjalan di altar saat pernikahan. Ajin menemui ketua untuk membantu pernikahannya. Tapi mereka juga memohon agar memberikan waktu untuk menyesuaikan diri setelah seorang perawat berubah statusnya menjadi bagian dari keluarga. Ketua mempercayakan Ajin untuk mengurus semuanya. 혹시 두 분이서 결혼식 한다고 하셨죠? Ajin yang dipercaya ketua memberitahukan mereka untuk menerima kenyataan tentang pernikahan ketua. 돌겠다 정말. Ajin memiliki ide untuk menghadapi Bokja. Sekembalinya dari kampung membuat ketua senang. Setelah mengetahui suaminya selingkuh, Ajin seperti layangan putus yang tak tentu arah. 그래서 그랬을까요? Dan Jae-suk terbangun dari mimpi buruknya. Karena kakinya tersangkut pedal sepeda, maka Jae-suk kakinya harus digift. Dengan diantar Ajin, Bokjo memilih bahan untuk baju pernikahannya. 근데
이 색이 더 우아해 보여요. 지금 바로 작업 나올게요. Dan Ajin berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan Bokja. Termasuk mereka harus memanggil apa pada Bokja karena usianya di bawah mereka. 두 분의 문제이긴 하지만 그러더라고요. Setelah diminta datang ke rumah, Ajin mengenalkan pengacara Kiho pada kedua saudaranya. Ajin telah menyuruh Kiho untuk membuatkan perjanjian pranikah ketua dan Bokja yang tentu akan memberatkan Bokja. Karena dia beralasan hanya ingin melindungi ketua bukan hartanya. Bokja yang pintar tak ingin terlihat dia matre. Dia langsung menandatangani perjanjian itu. Tentu si Ajin kecewa karena dia berharap Bokja akan protes dengan idenya. 분성함으로 예약되어 있으세요? Dengan kaki pincang, Jae-suk memaksakan diri untuk bertemu Sung-hye di restoran. Hari itu mereka apes karena tertangkap basah Ajin. Tak basa-basi lagi, Ajin menuduh mereka memiliki hubungan gelap. Gilanya lagi, Sung-hye juga berterus terang emang kenapa dengan hubungan mereka. Akibat keterus terangannya ini membuat Jae-suk yang kelabakan. Ajin memberikan bayaran les seni anaknya dengan cek sebanyak 1 juta won. 대학 졸업 선물로 받았어요. Sambil mengancam dan merendahkan Sung-hye di depan Jae-suk yang hanya diam tak berkata. Ternyata dia anggota ISTI. Setelah Ajin pergi, kini giliran Sung-hye yang permak si Jae-suk mirip celana jeans yang dipermak. Jin-hye juga memberitahukan jika hari ini akan menjadi les terakhir bagi Ji-hoo. 이혼한다더니. Kedatangan Jae-gu di bandara disambut oleh Jae-hye. Tiba di rumah, Jomi tak menyambutnya. Malah membuang mukanya, mungkin sudah enek kali sama ulahnya. 고3이에요. Melihat anaknya pulang bukannya senang, tapi ketua langsung saja mengusirnya. 재산 정리해 주세요. Jae-gu akan pergi setelah pernikahan ayahnya, tapi dia meminta warisan bagiannya. Adu mulut mereka membuat Bokja tak diam saja. Dia ikut nimbrung membela ketua karena mereka besok juga akan menikah. Aksi berani Bokja disepelekan oleh Jae-gu yang malah menertawakannya. Hari pernikahan pun tiba. Ketua sangat senang, tapi lain lagi dengan anak-anaknya yang semua komuknya dilipat. Ketua mengajak bulan madu di Eropa dan Bali. Pulang dari berbulan madu, penampilan Bokja kini berbeda. 2층 빈방 좀 치우세요, 조 여사님. Bokja mulai bertingkah karena kini dia sudah jadi nyonya rumah. Dengan berdalih dia harus membersihkan rumah karena banyaknya pekerjaan. Dia mengajak teman sekampungnya untuk bekerja dengannya. 을 들으실 땐 저랑 의논을 하셔야죠. Yang tentu saja Ajin lagi-lagi merasa dilangkahi olehnya. Apalagi dia tak memiliki resume pengalaman bekerja. Menurut Bokja, Ahjuma itu akan bekerja dengannya. 그러죠. 좋은 시간 보내세요. Di masa lalu, nama Bokja adalah Chohui. Dia meminta temannya agar tak memanggil nama lamanya. Dia juga harus bisa menjadi mata-matanya di rumah ketua. Ketua tak mau mendengar sama sekali saran dari Jae-hye agar tak selalu menurut pada istrinya. Dia akan pulang setelah ayahnya memberikan uang 2M untuknya. Duh, enak betul. 집에는 간단 소리다. 꺼져. Ajin menanyakan kebenaran Jomi yang telah menyuruh seseorang untuk mengacaukan di hari ultah ketua. Tentu Jomi membantah. Tapi Ajin tak percaya begitu saja karena Jomi memiliki motif yang sangat membenci Bokja. 없는데 뭘 빠져나가고 자시고야. 아주버님은 어쩌실 거예요? Jomi tak ingin berbaikan dengan suaminya karena ulahnya lah dia jadi menderita. Lagi-lagi saran Bokja membuat Jae-hye kesal karena sarannya dia harus terusir dari rumahnya. Karena kamarnya akan dijadikan ruang karaoke dan nonton film. 이제 극장 노래방 이런 걸로 만들 거야. 진짜 나한테 왜 그래 진짜. Perlakuan diskriminasi ketua pada Jae-gu benar-benar membuat Jomi dan Jae-hye tak bisa menerima. Karena Jae-gu tak diperbolehkan makan bersama mereka. 이놈들 때문이야. 이러지 마시라니까요. Jae-hye makin enak aja deh karena ketua akan membelikan mobil baru untuk istrinya. 일부러 나간 거야? Ketua yang sudah bisa berjalan datang ke dapur karena bau masakan istrinya sangat menggoda.
Jae-gu mulai berulah, dia menyalahkan ayahnya karena mendiskreditkan dirinya. Ternyata di masa lalu Jae-gu telah membunuh sekretarisnya dan menghasut para direktur untuk melengsarkannya dari manajemen perusahaan. 경영 일선에서 물러나게 하려던 건 뭐야? 왜 아버지는 자식 말을 합니까? Karena pertengkaran ini makin sengit, akhirnya ketua merasa pusing kepalanya dan segera diamankan istrinya. Tak disangka, Bokja menemui Jae-gu dan memperingatkan untuk terakhir kalinya jika mereka tak benar-benar ingin diusir dari rumah. 마지막 경고야. Ucapan Bokja menyinggung Jae-gu. Segera Jomi menahannya agar tak melanjutkan pertengkarannya. 아니라 왼수야. Sejak ketangkap selingkuh, Ajin dan Jae-suk pisah ranjang. Sung-hye masih saja menghubungi Jae-suk. Dia mengajaknya bertemu. Kepergiannya dikejar oleh Ajin, namun sayang terlambat. Bokja memaksa anak mantunya untuk selalu mengantarkan ketua jika akan pergi dari rumah. Bahkan Bokja kini mulai mendikte semua orang rumah. 가르쳐야죠. Karena dia nyonya rumah sekarang. Wah, sedap. Dia menyuruh Bu Seon untuk mengosongkan kamar Jae-gu karena akan dipakai kamar tamu. Siapapun yang mempengaruhi kesehatan ketua maka akan diusir dari rumah. 나 절대 이 집에서 안 나가. 네 아버지 집이야. Di tempat lain, Jae-suk dan Sung-hye saling melepas rindu setelah beberapa lama mereka tak bertemu. Ajin langsung menampolnya setelah mendengar suaminya tak bisa putus dari Sung-hye. 뭔가를 결정할 때 Duh, apes berai. Sikap Ajin yang lebih cuek dari biasanya membuat Bokja curiga. Dia menyuruh Seon untuk menyelidikinya. Sesuai janji ketua, Bokja melihat-lihat mobil baru yang akan dibelinya. Kedatangan tukang untuk merenovasi kamar tidur Jae-hye membuatnya panik. 갈 데가 없단 말이야. 저기 작은 집 Seon memberikan saran agar Jae-hye tinggal sementara di rumah Ajin. Jae-hye terkejut mengetahui jika Ajin dan Jae-suk pisah ranjang. Kedatangan Ajin menemui Sung-hye untuk berhenti menghubungi suaminya mendapat perlawanan. Dia tak bisa memutuskannya karena sudah terlanjur sayang. Waduh, sejujurnya Sung-hye juga ingin mereka bercerai. 우리 둘 다 기다려요. Bokja masih kesal kepada ketua karena tak disetujui untuk mengurus segalanya. Menurutnya, buat apa repot-repot kan sudah diurus oleh Ajin. 둘이 딴방에서 자라니까 내 쪽은 100%야. Seon memberitahukan berita terbaru pada Bokja tentang Ajin yang pisah ranjang dengan suaminya. Mungkin ada yang berselingkuh. Tak pakai lama, si Bokja langsung menemui Ajin di rumahnya karena Ajin tak di rumah. Maka pembantunya yang dicecar. Dia pergi ke galeri untuk bertemu Ajin. Yang tentu si Ajin terkejut karena Bokja mengetahui tentang pisah ranjangnya. Gilanya lagi si Bokja mengajak untuk bertemu Sung-hye. Karena dipaksa terus, akhirnya Ajin mengantarkannya ke rumah Sung-hye. Begitu pintu rumah dibuka, Bokja langsung nyelonong masuk dan memarahi serta menampol Sung-hye. Karena melawan, dia pun mengeramasinya di dapur. Duh, hancur. Dan mengancamnya jika dia tak menghentikan hubungannya. Sung-hye yang ketakutan segera menghubungi Jae-suk. Untung juga dia tak ngompol ya. Tiba di rumah, Jae-suk terkejut karena kakaknya tinggal di rumahnya. Ajin tak mau pusing, dia tanyakan saja apa yang terjadi pada kakaknya. 당신 누나잖아. 누가 성희를 집에 쳐들어왔어? 때리고 와. 당신이 시킨 거야 설마? Karena Bokja terus menghindar dari ketua, akhirnya ketua mengalah. Dia mengizinkan istrinya untuk mengurus semuanya termasuk rekening banknya. Besok ketua akan berbicara dengan Ajin. 회장님 주무신. Baru saja mereka berdamai, malah terganggu dengan teriakan Jae-gu. Karena Seon berusaha tidur di sampingnya setelah selimutnya dibawa Jae-gu. 뭐하는 짓이야? Bokja menampol Seon karena telah memalukan dirinya. Tapi Jae-gu tak berhenti sampai di situ. Dia malah menodongkan senapannya pada muka Bokja. Anehnya si Bokja tak takut sama sekali. Dia menantangnya untuk segera menembaknya. Jomi yang ketakutan menyingkirkan senapannya, jadi tembakannya mengenai lampu rumah hingga terjatuh. Peristiwa itu disaksikan ketua yang langsung saja sakit kepala tuh. Bokja menyuruh Seon untuk menghubungi polisi.
Singkat cerita, si Jae-gu dibawa polisi karena memiliki senapan. Mengetahui suaminya ditangkap polisi, Jo-mi menghardik Seon karena telah menggoda suaminya. 들어오면 그쪽 남편분이에요. 죽여버릴 줄 알아. Sambil ngumpet-ngumpet mirip kucing mau mencuri ikan, Jae-suk dan Sung-hye bertemu di resto. 내가 할 소리를 자기가 하면 어떡해? Dengan muka lebam, Sung-hye tak mungkin menemui kepala Gariri. Tapi dia tak tahu siapa orang yang telah melakukan kekerasan padanya. Dengan kertas dan pensil, Jae-suk terkejut dengan sketsa yang dibuat Sung-hye. Di kantor polisi, Jo-mi memberikan keterangan untuk membela suaminya. 발사가 됐어. 가정집에서. 다친 사람이 아무도 없어요. Bokja kecewa karena dirinya belum hamil juga. Tak diduga, Ajin menyerahkan semua wewenangnya pada Bokja setelah ketua menghubunginya. Dia juga akan segera pindah dari rumah agar bisa mandiri. 사돈집도 있고요. 앞으로 안채 일은 Bokja melaporkan perselingkuhan Jae-suk dengan seorang pelukis. Itu sebabnya mengapa dia menggunakan motif pada semua produk tisunya. 뭐야? 그러니까 Dia juga sudah menemui wanita selingkuhannya. Berita ini membuat ketua jadi emosi. Di saat ketua mulai menanyakan Jae-suk, tiba-tiba muncul sambil menunjukkan sketsa dan marah-marah pada Bokja. Yang tentu saja si Jae-suk jadi santapan ketua. Dia tak menyangka jika ayahnya telah mengetahui perselingkuhannya. Pokoknya Jae-suk tak akan menceraikan Ajin dan tak mau juga memutuskan Sung-hye. Emang sudah gila. 또 그게 말이 돼? 야, 이거 말뻔세봐. Gara-gara memarahi anak ketua, tak sadar jika kakinya telah benar-benar sembuh. 내가 그랬지. Jae-gu akhirnya dibebaskan polisi. Ajin sudah tak mau lagi tidur dengan suaminya, dia memilih untuk tidur dengan anaknya. Sementara Jo-mi masih sungkan tidur bareng dengan suaminya. Setelah dapat menaklukkan orang-orang rumah, kali ini Bokja ingin ikut bekerja mengurus perusahaan. 내가 팍팍 밀어줄게. Jae-suk mengajak Sung-hye untuk melihat rumah istrinya yang masih kosong. Sementara Bokja mulai rutin mengikuti seminar. 몰라 키안티 클래시코 리세르. 생존을 위한 원동력이라고. Ajin sudah tak menganggap Jae-suk suaminya lagi, dan Bokja memberitahukan perselingkuhan suaminya pada ketua. Jae-suk juga tak mau menceraikannya. 가서 죽은 거 알아 몰라? 아 그거 모르면 사람도 아니죠. 집 가면 어쩌려고 그래? Karena ketua teriak-teriak memarahi Jae-suk, kini Jo-mi jadi tahu apa yang terjadi pada Ajin. Karena Jo-mi menyinggung tentang robohnya tenda di saat ultah ketua, Bokja malah menyuruh Bong Seol untuk meminta maaf pada ketua dan menjelaskan apa yang terjadi. Ocehannya ini memojokkan Jo-mi yang dituduh telah membayarnya untuk menyakiti Bokja. 시키는 대로 했습니다. 우리 빚이 좀 있어서 큰 사모님. Tentu ketua mempercayainya daripada mempercayai ocehan Jo-mi. Duh, apes. 이거 쇼의 아버님이에요. 조용히 안 해. Di tempat berbeda, Ajin akan masuk ke rumah kosongnya. Tapi password kunci pintunya telah dirubah suaminya. Saat menemui Jae-suk, Ajin kecewa karena rumah itu telah disewakan tanpa izin darinya. Hingga membuat si Ajin benar-benar ngamuk pada suaminya. Hingga Ajin menampol, mengusir, bahkan akan mengajukan gugatan cerai pada suaminya. 당당하게요. Dia kecewa dengan ngibul suaminya, apalagi rumah itu dipakai oleh selingkuhannya. Ajin meminta pengacara Kiho untuk membuat gugatan cerai pada suaminya. 한 가지 문제가 더 있어요. Agar Ajin tak pindah ke rumah itu, Sung-hye menyuruh Jae-suk untuk segera mengganti nama kepemilikan rumah tersebut. 그럼 이 집 명의 나로 바꿔야 돼. Tiba-tiba berita mengejutkan ketua dan semuanya tentang tisu yang diproduksi pabriknya tak lolos uji BPOM karena banyak mengandung zat pemutih. 위생용지업계가 대성 펄프 제품에서만 형광증배 받게 된 Ketua meminta saran Ajin apa yang harus dilakukan mereka. Menurutnya bahan baku tisu seperti bubur kertas yang digunakan pabriknya terlalu banyak digunakan. Padahal sudah jelas-jelas menjadi kontroversi sebelumnya. 물질이 검출될 수 있음을 간과하고 최대한 교환 환불 처리하고 Ketua kecewa dengan cara kerja Jae-suk, hanya dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan pada konsumen, walau itu akan mengakibatkan kerugian perusahaan, namun hanya cara itu yang dapat bertahan pada perusahaan untuk sementara ini. Ketua terkejut di saat Ajin menolak untuk membantu perusahaannya, karena dia besok akan mengajukan gugatan cerai pada anaknya. 저 안재석이랑 이혼합니다. Keterkejutan ketua berusaha untuk merayu Ajin dengan menawarkan jabatan Jae-suk.
Tak hanya itu, bahkan saham kepemilikan anaknya akan dipindahkan untuknya. Sayang, tawaran itu ditolak karena syarat ketua dia tak boleh menceraikan Jae-suk. 널 다 줄게. 매력적인 제안이네요. Bagi Ajin, harga diri itu di atas segalanya. Dalam kekisruhan perusahaan itu, Bokja bersedia akan membantu. Dia mengusulkan pada suaminya untuk membuatkan kartu nama dengan mengganti namanya Park Ji-young. 여보셔요. Setelah mengantar ketua pergi, Bokja mendapat tips dari Ajin nama-nama kantor media termasuk wartawan yang paling berpengaruh. Bokja harus menemui bagian humas perusahaan secara pribadi sambil memberikan hadiah. 안녕하십니까. 박지영이라고. 박지영은 또 뭐? Aksi Bokja yang kini bernama Park Ji-young memberikan penjelasan di konferensi pers. Setelah meminta maaf, Ji-young mencontohkan produksi tisu baru dengan bahan baku bubuk kertas murni sambil memakan tisu itu di hadapan kamera. Selain itu, dia juga akan menurunkan harganya. 앞으로 대상 Aksinya ini membuat Jae-suk terbengong-bengong dan membuat ketua senang. Ji-young mengunjungi pabrik guna memberikan semangat buat pekerja. Dengan cuap-cuapnya, mereka termotivasi untuk menyelamatkan perusahaan. 기한은 꼭 지키셔야 합니다. 회사가 무너지면 함께 하겠습니다. Apalagi Ji-young akan ikut standby di pabrik guna menyelesaikan target produksinya. Ajin terkejut karena nama kepemilikan rumah telah berganti nama jadi Sung-hye. Tindakan ini bisa dianggap penipuan karena proses cerai baru saja akan berlanjut. 그지? 그 기집애 이름으로 바꿨어? Jomi masih tak menyerah, dia menemui kembali Bong Seol yang sudah memfitnahnya. Kali ini, Jomi dapat menjebak dengan merekam pembicaraan mereka. 사모님, 만난 적 없어? 언제 만났다고 왜 이러세요? Ajin tetap pindah ke rumahnya walau nama pemilik rumah telah diganti. Dia EGP sajalah. Sementara Ji-young kini menjadi wakil pimpinan perusahaan. Dia tak menyangka Jae-gu akan mendatanginya di kantor yang langsung saja menyerangnya hingga membuat kegaduhan. Dengan trik-triknya seolah Jae-gu menikamnya, dia sengaja menusukkan pisau itu ke tubuhnya hingga ambulans membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Ajin membongkar paksa kunci pintu rumahnya. Selain adu mulut, tentu saja mereka saling mengancam. 물건 주인이 바뀌었는데. 그런 재능까지 있는 딸이 이런 말도 안 되는 짓을 하는데. Urusan rumah belum selesai, di kantor polisi Jae-gu malah menjebak dirinya sendiri bahwa dia memang berniat untuk membunuh Bokja alias Park Ji-young. Kusut amat ini keluarga ya. 경찰에 신고하면 어떻게 해? 경찰이 왔다. Polisi pun langsung pusing mendengar ocehan si Jae-suk. Lagi-lagi melibatkan polisi. Masih untung polisi menyarankan agar mereka berdamai karena ini masalah keluarga. Tapi Jae-gu menolak. Kedatangan polisi di rumah Ajin juga belum tuntas urusannya. 어이없는 사건 사고 발생하면 분쟁 중인 상황이라는 거죠. Hingga sampai munculnya pengacara Ki-ho yang menjelaskan bahwa rumah ini dalam sengketa. Jadi tak bisa menuduh Ajin sebagai penyelinap di rumah ini. 너도 명심해. Lagi-lagi ketua ngoceh-ngoceh pada Jomi karena ulah suaminya hingga membuat Ji-young masuk rumah sakit. 용서해주라지 않냐? Kini masalah tambah melebar dengan munculnya ibu Ajin yang menanyakan kebenaran Jae-suk telah menyelingkuhi anaknya. 손님은 무슨? Kedatangan Bu Ajin ke rumah, maka masalah keributan jadi berlanjut. Dengan berpura-pura menyuruh Ajin belanja ke pasar, ibunya menampol dan menjambak mereka berdua. Hade PA. Kedatangan Jomi ke rumah sakit bukan untuk menjenguk Ji-young, tapi untuk melanjutkan perselisihan, sambil memperdengarkan rekaman yang didapatnya. 겼을 때도 이 카페였죠. Kembali dari pasar, Ajin malah terkejut melihat mereka habis berkelahi. Begitu juga saat Jae-suk datang ke rumah. Dia terkejut bagaimana mungkin mereka berkumpul di rumahnya. Setelah bertemu Ajin, Ji-young mendapat konfirmasi bahwa Ajin tetap akan menggugat cerai suaminya dan dia juga tak mau membantu perusahaan ketua lagi. Dia akan mencari jalan hidupnya sendiri. 정말 이혼할 거예요? 전 제 갈 길을 갈 겁니다. Akibat menolak untuk berdamai, maka Jae-gu mengambil konsekuensinya untuk dipenjara. Ji-young kini sudah memakai mobil barunya. Dia menghubungi kembali Ajin untuk bertemu di rumah. Tapi tiba-tiba Bong Seol mencegat di parkiran. Bong Seol telah dikhianati Ji-young karena dia tak mau memberikan uang tebusan 100 juta yang diminta Jomi. 사주했던 증거가 어딨어? Lagian Bong Seol tak memiliki bukti jika dialah orang yang telah menyuruh membantunya di masa lalu.
hingga dia bisa menjadi istri ketua. Duh, kejam. Dia pernah mendapat saran jika ingin sukses dengan status barunya, dia harus meninggalkan kebiasaan masa lalu dengan meninggalkan orang-orang yang pernah dikenalnya, agar tak tenggelam dengan masa lalunya kembali. Sesampainya di rumah, Ajin dikejutkan dengan tenda yang terpasang di ruang tamu, karena Jae-suk tak memiliki kamar untuk tidur. Atas bujukan Ajin, Ji-young bersedia untuk membebaskan Jae-gu dari penjara. Kini penjualan tisu mereka meningkat tajam. Sementara Jae-suk sedih karena istrinya benar-benar mengajukan gugatan cerai. 박 실장, 변호사 구해야 되겠는데요. Ji-young bergaul dengan Pak Han yang memberikan saran-saran untuk meningkatkan penjualan pabrik tisunya. Dia menyarankan agar Ji-young berkenalan dengan 7 putri yang selalu berkumpul secara berkala. Mereka berbisnis dengan jual beli perusahaan. Jae-gu akhirnya dibebaskan dari penjara, tapi tetap saja ketua mengusirnya dari rumah. 회장님 회사 지분 절반. 뭐가 어쩌고 어째? Di kantor, ketua mendapat laporan jika penjualan tisu meningkat drastis. Para pemegang saham sangat salut dengan kerja Ji-young. Kedatangan Ji-young ke kantor membuat ketua senang. Meningkatnya penjualan mereka dimanfaatkan oleh Ji-young dengan memasang wajah sedih di depan ketua. 당신 말빨 먹히도록. Dia meminta bagian saham perusahaan. Duh, bokis. Wajar ketuaan kesal ketiga anaknya pemalas semua. Saat ketua ngedumel tentang perusahaan siapa yang akan mengurusnya jika dia mati kelak, kesempatan itu dimanfaatkan Ji-young untuk mempengaruhi suaminya agar menjual saja pabriknya. 자식도 없는지. 회사를 팔라고? Karena tak ada penerusnya, yang tentu dijual pada momen yang tepat. Saran ini membuat ketua merenung sejenak. 아침도 괜한 소리를. Esok harinya, ketua memikirkan saran Ji-young untuk menjual perusahaannya. Tapi kemungkinan ketua akan disalahkan oleh pemegang saham bahkan pegawainya. 오빠 저 헐게요. Lagi-lagi Ji-young akan bersedia dikorbankan untuk membelanya. Ketua hanya perlu berlindung di balik punggungnya. Hari itu mereka berdua dimediasi sebelum sidang perceraian. 지금도 계속 바람펴요? 이혼을 하셔야죠. Lagi-lagi Ajin sudah tak mau kompromi selama suaminya tak mau memutuskan selingkuhannya. 영에게 증여한다고. Rupanya ketua termakan juga dengan ocehan istrinya, bahwa saham milik ketua akan ditransfer kepada istrinya. Setelah itu dia akan menjual perusahaannya. Rencana itu diberitahukan pada Ji-young alias Bokja yang tentu saja senang. 그 여자 다치게 하는 걸로 돼 있잖아. Hanya Jomi yang masih berputar di masa lalunya. Kali ini dia menyuruh Bong Seol untuk memberikan pelajaran pada Ji-young. Penandatanganan transfer saham milik ketua kepada Ji-young dilakukan. 자, 서명하시면 됩니다. Kini Ajin mulai berbisnis barunya dengan mendapatkan klien orang Jepang. Ji-young sangat senang karena saham perusahaan kini jadi miliknya. Di tempat lain, Jomi memberikan 10 juta won pada Bong Seol untuk melakukan tugasnya. 근데 왜 나한테 아무도 말을 안 했어? 정우님이 까이신 것 같습니다. Jae-suk terkejut karena tak diberitahukan jika ada rencana rapat pemegang saham. Karena Jae-suk telah dipecat dari perusahaan. 그 전에 저희 펀드에 매각을 하게 돼. Setelah mendapatkan sahamnya, lagi-lagi Ji-young menghubungi Pak Han untuk menanyakan proses selanjutnya. Dalam suatu kesempatan, Useon memberitahukan pada ketua tentang kisah Bokja di masa lalu bahwa mereka sama-sama bekerja di bar. Dan anak yang menderita leukemia juga hanya akal-akalannya saja. Jadi ketua harus hati-hati dengannya. Sayang, semuanya sudah terlambat. 조심하세요. 아세요, 박복자 씨. Ternyata Boseon juga disuruh oleh Jomi. Di tempat berbeda, Pak Han belum bisa berjanji pada Ji-young karena belum ada pengumuman resmi tentang pemindahan saham tersebut. Karena besok baru ada rapat pemegang saham. 상동 못할걸요? Di kamarnya, ketua teringat dengan semua apa yang terjadi. Kini nasi sudah menjadi bubur ayam Cianjur. 너무 미친. Ji-young yang menjadi pimpinan di perusahaan itu, dia meminta Pak Kim untuk menemani ketua. Karena mulai saat ini ketua akan kesepian. Ji-young juga memberitahukan jangan ada berita yang diposting setelah rapat pemegang saham. Pulang dari kantor, Bong Seol menguntitnya. Sejak hari itu, Ji-young bergabung dengan 7 wanita pengusaha. Di tempat tersebut, seseorang harus melakukan tes pada Ji-young. Berita di televisi mengejutkan mereka semua jika saham ketua sebesar 53% telah berpindah ke tangan Pak Ji-young.
Hal ini membuat perubahan drastis di mana ketua telah memegang 30 tahun saham tersebut. Sesampainya di rumah, Ji-yong berusaha menenangkan hati ketua yang kini galau. Tentu setelah mendengar cerita Bu Seon. Tapi si Ji-yong tak tahu jika ketua telah mengetahui masa lalunya. 또 그래. 세상 살아보니까요. Di depan rumahnya, Bong Seo terus menunggu kesempatan untuk menyerang Bokja. Dengan memberikannya wewenang besar pada istrinya, kini ketua harus ditinggal pergi olehnya karena dia harus ikut kumpul-kumpul dengan mahasiswa manajemen global. Insting Ji-yeon meyakinkan jika ketua telah mengetahui kisah masa lalu yang sebenarnya, itu sebabnya dia memecat Bu Seon dari pekerjaannya. Ketiga anak pemalas ketua terkejut mengetahui saham ayahnya telah berpindah tangan. 눈치 보면서 살았는데. 네가 날 버리는 것 같아서. Ji-yong bertemu kembali dengan Pak Han dan ketujuh wanita tersebut. Dia juga menawarkan perusahaannya senilai 75 miliar won. 보임자가 나타날 것 같아. 적자들이 제법 있네. Ketua memberitahukan ada investor yang berminat untuk membeli pabrik mereka. Berita ini malah membuat Bokja marah karena dia merasa tak dipercaya. Sikap aslinya diperlihatkan pada suaminya yang langsung pergi begitu saja dengan alasan ada rapat. Dia menghubungi Pak Han untuk mempercepat proses penjualan perusahaannya. 그렇게 해주세요. 조정이 성립되지 않았네요. Sidang perceraian Ajin dan Jae-suk dimulai. Jae-suk tetap ngotot tak mau menceraikan istrinya, sementara Ji-yong juga hadir di persidangan. 우아진이 낸 이혼 소송은 이혼을 결정한다. Hakim memutuskan untuk mewujudkan perceraian mereka. Ketua yang sedang memberi makan burung mendapat berita buruk jika Ji-yong telah menjual semua saham perusahaan pada ekuiditas swasta. 넘겼다고 합니다. Sejak saat itu Ji-yong tak dapat dihubungi. Mendengar semua itu, ketua jalan sempoyongan dan jatuh pingsan. Pingsannya ketua tak membuat Ji-yong panik, dia malah menelpon Ajin untuk mengeceknya. 알고 있었잖아. 얼마 받았어? 그럼 사모님이 회장님 배신하고 Ketua yang dirawat di rumah sakit ditemani oleh supir Kim yang kini malah dituduh bersekongkol dengan Ji-yong. Sementara kepergian Bu Seon juga dihalangi oleh Bu Jung dan Jomi karena Ji-yong menghilang setelah menjual perusahaannya. 750억에 우리 회사를 팔아먹었어. 왜 저한테 이러세요? Di kantor, kedua kakaknya menuduh Jae-suk bersekongkol dengan Ji-yong telah menjual perusahaan. Padahal si Katro tak tahu menau. 아버지는 지금 쓰러지셔서 병원에 계세요. Walau Jae-suk terkejut mendengar perusahaannya telah dijual, tapi bagi mereka berdua Jae-suk hanyalah berpura-pura tak tahu. Dalam rapat dadakan, pengacara menjelaskan jika perusahaan telah sah dijual oleh Ji-yong atas persetujuan ketua. Kini Pak Han yang mengambil alih perusahaan tersebut. 대성 펄프는 임시대표 이사를 맡게 됐습니다. Di tempat berbeda, Jomi mengajak Bong Seol untuk segera membunuh Bokja. Di sebuah hotel, Bokja sedang menikmati hasil menipunya. Uang sebesar 75 miliar won sudah masuk ke rekening tabungannya. Dalam perjalanan, Jomi memberitahukan rencananya pada Jae-gu. Jika Bokja tewas, maka uangnya akan kembali pada ketua. Di rumah sakit, Ajin sedang menemani ayah mertuanya. Dia tak dapat menghubungi Ji-yong yang sedang senang di kamar hotelnya. 전국 최우수 주거 공간으로 지정된 저도 아줌마들 보편적 청소보다 무섭겠어? Ibu-ibu komplek protes dengan adanya wanita selingkuhan dan istri sah tinggal di rumah yang sama, tentu mengotori komplek mereka. Tiba di hotel, Jomi menuliskan sesuatu untuk diberikan pada resepsionis. Mereka harus memancing Bokja keluar kamar. Untuk melindungi dirinya, Bokja meminta pengawal pribadi kepada Pak Han yang dapat dipercaya. Setelah mendapat telepon dari resepsionis, Ji-yong membaca pesan dari Ajin jika dia akan menunggunya di depan hotel jam 9 malam. Jae-gu mengajak dua orang temannya untuk membunuh Ji-yong. Sementara Jomi mendapat balasan pesan dari Ji-yong agar mereka bertemu di pukul 10 malam. 1시간만 늦춰요. Pengawal pribadi yang dipesan Ji-yong telah datang, sementara orang-orang suruhan Jae-gu telah memasuki hotel. Menjelang jam 10 malam, Bong Seol dengan membawa tongkat baseball sudah menunggu kedatangan Ji-yong. Tapi seseorang malah memukulnya dan mengirimkan pesan pada Jomi. Dengan mengaku sebagai room service, kedua begundal itu berusaha masuk ke kamar Ji-yong dan memaksanya untuk ikut dengan mereka. Sementara Bong Seol yang sudah babak belur dilemparkan di dekat Jae-gu. Kedatangan pengawalnya langsung membuat kedua begundal itu ketakutan karena dia menodongkan pistol.
Setelah keduanya babak belur, kedua orang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Jomi dan munculnya Jiong membuat ketakutan. Hade, kocak. Setelah urusannya beres, Jiong kembali menikmati wine-nya. Gagalnya rencana mereka membuat Jae-gu kesal. Kini Jae-gu memanfaatkan Buseon untuk membunuh Jiong karena dia temannya. Tiba di rumah sakit, Ajin terkejut karena ketua telah pulang ke rumah. Saat bertemu, ketua menanyakan keberadaan Bokja pada Ajin. Ketua meminta tolong Ajin untuk membawa Bokja ke hadapannya, karena hanya dia yang dipercaya, walaupun kini Ajin bukan lagi mantunya. Ketua juga meminta maaf atas perlakuan Jae-suk. 둘만의 비밀로 하자. 재석의 일은 미안하구나. Ketua meminta Ajin untuk merahasiakannya jika ketua berpura-pura sakit. Jiong atau Bokja mendatangi Ahjuma yang dulu menghina, bahkan menuduhnya pencuri boneka anaknya. Dia datang untuk membeli rumahnya, tapi sayang ditolak Ahjuma. 내가 훔쳐갔다고 누명 씌웠잖아. 나한테 팔아요. Dia yang sudah punya duit banyak memborong tas dan sepatu di mall. 그냥 매장에 여기 있는 거 싹 다 줘. 하지 마. Sementara Ajin membuat aksesoris tas yang dipesan oleh kliennya. Ketua kembali dirawat. Dokter heran padahal dia baik-baik saja. Namun mengapa tak siuman? Setelah menunggu lama, Jae-gu ikut menyelinap masuk. Di saat pegawai mall mengantarkan barang belanjaan Bokja. 경호해 드리겠습니다. 아, 됐어. Kembali ke hotel, Bokja menyuruh pengawalnya untuk pulang karena dia akan beristirahat. Dia tak menyadari jika Jae-gu berada di kamarnya. Belum juga si Jae-gu beraksi, Ajin keburu datang ke kamar Bokja. Ajin meminta baik-baik pada Bokja untuk menemui ketua dan mengembalikan miliknya. Karena si Bokja ngeyel, maka Ajin menunjukkan surat diagnosis bahwa ketua menderita demensia atau lupa ingatan. Itu artinya Ajin akan menuntutnya karena telah memanfaatkan sakit ketua. Ternyata setelah tempo hari menerima pesan, ketua memberikan 53% sahamnya pada Jiong. Pengacara Kiho bisa membantunya asalkan ada diagnosis resmi dari rumah sakit tentang kondisi ketua. 영색이 왔을 당시 아버님 일어나시게 해. Ajin meminta Bokja untuk membangunkan ketua yang masih pingsan, dan setelahnya dia boleh mengambil bagiannya. Pertemuan Ahjuma dengan Pahan secara diam-diam dengan memberikan sesuatu dipantau oleh seseorang yang memfotonya. Hingga suatu kesempatan Jae-gu dapat memaksa Bokja memberikan uangnya, tapi kedatangan seseorang ke kamar membuat mereka harus terhenti. 이제껏 정보를 받은 것 같습니다. Pria yang datang itu bernama Pak Oh. Dia memberitahukan foto yang didapatnya saat Pahan bertemu dengan Ahjuma. Curiga dengan luka di leher Bokja, pria itu pun bergegas pergi dan memberitahukan situasinya. Dengan sengaja dia mengganjal pintu kamarnya. Kedatangan pengawal pribadinya langsung menampol si Jae-gu. Bokja menemui Pahan. Dia menceritakan tentang sakit demensia ketua. Pahan tak menyangka jika Ajin lebih pintar dari dugaannya. Tapi saat dia mengungkapkan Ajin seorang janda setelah diselingkuhi suaminya, Bokja malah terheran mengapa Pahan bisa tahu seluk-beluk keluarga ketua. Dia baru menyadari jika Pahan memang sudah mentarget dirinya setelah menjadi istri ketua. Dalam perjalanan, dia terus mengingat foto wanita yang ditemui Pahan yang ternyata Ahjuma yang bekerja di dapur. Tak buang waktu, Bokja menemui Ahjuma dan menanyakan kepentingannya untuk bertemu Pahan dan rumor di rumah ketua. Ahjuma menjawabnya mungkin mereka akan membunuh Bokja. 정보 반 거 아니에요? 그게 기본이니까. Pulang dari rumah sakit, Bong Seol menghubungi Ajin untuk memberitahukan sesuatu. Bong Seol memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Rencana ketua berhasil menggiring Bokja untuk menemuinya. 적으로 접근했습니다. 회장님에 대한 정보를 줬어요. Setelah mengetahui cerita Bong Seol, Ajin memanggil Bokja dengan perawat dan memintanya untuk menjaga ketua sebaik-baiknya. Trik ini untuk memutar ingatan Bokja di awal pertemuan mereka. 그럼 그만큼 월급도 올려드릴게. 모든 걸 제자리로 돌려놔. Pengawal memberitahukan Pahan jika Pak Oh kembali menemui Jiong. Jiong kesal mendengar perusahaan berjalan mulus dan penjualan terus meningkat, dan tak goyah dengan rumor negatif penjualan perusahaan, bahkan kini pemiliknya pun menghilang. 하고 사라졌는데도 대표가 보통 여우가 아니더라고요. Pak Oh mengingatkan jika Pahan mempunyai jaringan sendiri yang dapat merubah pasar. Selain itu dia sangat licik.
Kali ini Pak Han sering juga bertemu dengan Jae-hye. Mereka harus segera menyelidikinya. 저와 김 기사님 모두 Bokja terkejut sendiri dengan lamunannya di mana ketua tiba-tiba duduk di hadapannya. 임자, Jae-hye termakan ocehan Pak Han untuk mendapatkan kembali perusahaan ayahnya, bahwa dia bisa mengajukan pinjaman ke bank di pasar gelap atas nama ketua, tentu dengan cara memasukkan surat kuasanya. Kini Pak Han menjelek-jelekan Bokja di hadapan Jae-hye. 아버지 가다하고 있었어야죠. 관심이 많아요 제이 씨한테. Usaha sendiri Ajin mulai berkembang. Dia mendapatkan banyak order. Kini, kelicikan Pak Han terang-terangan diperlihatkan pada Bokja. Dia sedang berusaha menipu Jae-hye dengan meminjam di pasar gelap sebesar 10 miliar dengan memanipulasi surat kuasa ketua. Dia meminta Pak Han agar tak mengganggu rumah ketua, tapi semuanya sudah terlambat. Jika pinjaman Jae-hye tak disetujui, maka uang 10 miliar deposit miliknya akan lenyap dan tak dikembalikan Pak Han. Keterangannya membuat Bokja marah dan menampolnya. 날리는 거죠. Bokja kesal dikirimin kepala ikan ke kamar hotelnya. Dia pun melabrak si Ahjuma yang telah mengirimnya. Ulah Jae-hye yang diam-diam berbisnis dengan Pak Han malah tertipu mentah-mentah. Duh, apes. 대출 아무 문제 없다고. 계약은 Hanya menangis yang bisa dilakukannya. 없습니다. 제발요. Setelah sekian lama tak bisa menghubungi suaminya, Jomi melaporkan hilangnya Jae-gun pada polisi. Bokja heran melihat Ajin yang masih percaya diri walaupun sudah kehilangan segalanya. 하나도 끌리지가 않냐. Dia bertekad agar bisa seperti Ajin. Di tempat lain, Jae-hye bertemu Ajin dan mengungkapkan dirinya baru saja ditipu Pak Han. Kini rumah ketua terancam lenyap. 야, 근데 그 새끼가 알고 보니까 오빠도 연락 안 되고. Ulah Jomi yang akan membuka masker ayahnya diketahui Bokja. Kemunculannya membuat Jomi marah. 나쁜. Di saat yang tepat, Ajin datang menemui mereka. Dia memberitahukan jika rumah mereka akan segera disita. 집이 압류가 됐어요. 뭐라고? Kini dua anak pemalas ketua saling menyalahkan satu sama lain. Ajin masih tak mengerti apa maksud si Bokja bersedia membantunya untuk menyelesaikan masalah Jae-hye asalkan dia bisa seperti dirinya. Bagaimana dia selalu ceria dan penuh semangat dalam hidup. Di tempat lain, Jae-gu disekap seseorang. Bokja dipanggil detektif Lee untuk meminta keterangannya. Dia terkejut jika ada dua kasus yang ditanyakan padanya. Salah satunya Bu Seon telah mencuri perhiasan Jomi senilai 300 juta. 햄을 3억 원어치를 훔쳐 달아났어요. 그 CCTV 보면 확인돼. Bokja mengenal pengawal pribadinya dari Pak Han, seorang CEO MK Capital. Mungkin ada hubungannya dengan menghilangnya Jae-gu. Bokja yang polos malah mengaku telah mencuri hasil penjualan perusahaan milik ketua. Itu sebabnya Jae-gu ingin membunuhnya. 지금 개판이야 개판. 이 사건이 너무 꼬이고 복잡해서 Kembali Pak Han menemui Ahjuma. Dia bertekad untuk mengambil uang milik Bokja. Rencananya sangat didukung oleh Ahjuma. Karena orang kelas miskin tak boleh tiba-tiba jadi kaya tanpa bekerja keras. 모욕감을 줬어요 그 여자 나한테. 치수부터 재시죠. Bokja meminta Ajin mencari konsultan gaya hidupnya agar dia terlihat seperti wanita jet set. Ahjuma urusan dapur bisa mengakses data keuangan milik ketua. Itulah yang menjadi senjata utama Pak Han untuk selalu mendekatinya. 여기서 이런 데 Ajin mulai menjadi konsultan Bokja. Syarat utamanya, dia harus mengikuti semua arahannya termasuk pijit di spa kelas atas agar diperlakukan sebagai wanita kaya. 집에 있어요. 지금. Ajin melaporkannya pada ketua jika Bokja telah kembali ke rumah. Pak Han selalu mengirimkan mata-matanya untuk terus memantau rumah ketua. Sementara Ajin dengan perlahan-lahan mulai mempengaruhi Bokja kembali. Jika Bokja sebenarnya bukan penjahat. Itu sebabnya dia merasa tak bahagia setelah melakukan kejahatan. 나쁜 사람이 아니에요. 나쁜 짓을 하면 행복할 수가 없는 거. Bokja tak keberatan untuk kembali menemani ketua malam ini yang masih pingsan. Mengetahui ayah mereka sudah siuman, mereka bergegas ke rumah sakit, tapi dihadang oleh si Bokja. 이제 나타나? 한 번도 안 와봤지? Dia kecewa karena semua anak-anaknya tak ada yang peduli dengan ayahnya. Mereka hanya mengincar duitnya saja.
Bokja memberitahukan bahwa Jae-gu menyelinap ke kamar hotel untuk membunuhnya. Kini rumah itu miliknya. Jadi Bokja meminta mereka semua keluar dari rumahnya. 그 집에다 다 나가. 네가 등신같이 날려먹은 그 집. Perlahan tapi pasti, Ajin mengajak Bokja untuk berlatih melukis, sesuai keinginannya sejak kecil. Namun Ajin penasaran apa sebenarnya yang menyebabkan Bokja berubah pikiran. 왜 그녀가 그렇게 마음을 바꾸었을까? Ketua akhirnya pulang ke rumah setelah lama dirawat di rumah sakit. Mendengar Bokja kembali ke rumah, Ahjuma dari dapur Pungsuk memberikan bubur dengan ikan buntal untuknya. Bokja yang tak selera memberikan bubur itu kepada ketua. Setelah Bokja pergi, beberapa saat kemudian ketua keracunan karena makanannya, hingga dia dibawa ke rumah sakit. Jae-hem menuduh jika Bokja sengaja meracuni ketua. 그년이 아빠 죽이려고 한 거야. Mengetahui bubur itu pemberian Ahjuma, dia pun menemuinya. Dalam keterangan polisi, Ajin membela Bokja jika yang meracuni itu bukan dia. 그런 계략을 꾸몄을 수도 있지 않습니까? Kembali ke episode awal 1 hari setelah Bokja tewas. 그녀에겐 그럴 이유가 없어요. Polisi melakukan forensik sambil mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah ketua. Detektif Lee mendapatkan surat wasiat di kamar. Setelah kematian Bokja, ketua menemui Pahan dia tak ingin membeli kembali perusahaannya karena anak-anaknya tak bisa diharapkan untuk mengelola usahanya. 그룹에 매각하겠습니다. Ketua pergi dari tempat tersebut. Saat itulah Bokja berusaha menghalangi ketua, namun dia terkejut jika dirinya kini sudah menjadi arwah. Detektif Lee mendapatkan barang bukti batu bata yang digunakan untuk membunuh Bokja. Selain itu, layanan keamanan rumah mereka telah dibatalkan 2 minggu sebelum kejadian oleh Jomi. Tak ada rekaman CCTV yang aktif di sekitar rumah. Dari laporan ponsel Bokja, Jomi orang terakhir yang dihubunginya sebelum kejadian. 전화 기록 조회. 사망 전 제일 마지막 통화한 사람이고요. Selain itu, dia juga berbicara dengan Bu Seon dan terakhir dia mendapatkan pesan dari Bu Jo yang bekerja di dapur Pungsuk. Akhirnya Ajin tahu apa yang terjadi di dapur Pungsuk, bahwa Ahjuma sengaja menaruh racun pada bubur yang sengaja diberikan untuk Bokja. Selain itu, Ahjuma telah menjual semua informasi tentang keluarga ketua dengan sengaja memasang alat peretas untuk Pahan. 하고 있는 얘기도 도청이 되고 있나요? 가서 다 제대로 진술하세요. Ajin memintanya agar datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan. Karena terpojok, Ahjuma mengakui jika dia memang telah memberikan racun pada ikan buntal yang memang diberikan untuk Bokja. Hal itu sebagai peringatan padanya. 들어가야 배앓이를 하는지 그 치사량을 알아요. 경고만 하고 싶었어요. Di kantor polisi, Ahjuma tak mengakui perbuatannya telah menjual informasi keluarga ketua. Detektif Lee mendapat keterangan berbeda antara Ahjuma dan Bu Seol. Menurut Seol, Bokja telah menyuruh Ahjuma untuk memberikan racun pada makanan ketua agar ketua tewas. 정 씨가 시켰을 거라고. 어쨌든 전 그런 부탁 받은 적 없습니다. Sementara Ahjuma tak pernah diperintah Bokja untuk meracuni ketua. Dia menjelaskan jika Bokja memang menemuinya setelah ketua dibawa ke rumah sakit. Ahjuma tak menyangka jika bubur itu akan dimakan ketua. Ahjuma juga menolak sarannya untuk menyerahkan diri ke polisi, karena Pak Jaksa Agung adalah pelanggan kimchinya. Setelah Bokja pergi, dia menghubungi seseorang. 2월 28일. Ketua memberikan keterangan pada detektif jika saat kematian Bokja, ketua sedang berada di IGD karena keracunan makanan. Ketua menuduh Bokja lah yang sengaja meracuninya. 김 기사 나야. 병원으로 당장 와. Itu sebabnya saat siuman dari rumah sakit, dia segera meminta supir untuk menjemputnya. Tapi setelah supirnya tiba di rumah sakit, ketua malah sudah pergi. Saat dia menghubunginya, ketua malah menyuruhnya kembali pulang. 날 죽이려고 했을까? 아니에요. Saat bertemu dengan ketua, Ajin memberitahukan bukan Bokja yang berniat membunuhnya. Dia malah berusaha melindunginya. 지금 당장 나 좀 봐요. Sebelum ketua tiba di rumah, malam itu mereka berbincang dan Bokja mengungkapkan kesedihannya apa yang terjadi pada ketua. Kalau anak-anaknya hanya memanfaatkan sebagai sumber uang mereka, dia sangat kasihan padanya. Ajin menjelaskan bahwa Bokja tak ingin ketua mati sambil memberikan perjanjian pranikah yang pernah ditandatanganinya. Dalam satu klausal, Bokja bersedia melepaskan semua hak warisnya sebagai istri ketua jika kecelakaan malang terjadi.
Dia tak punya hak aset lagi setelah meninggal. Ketua baru mengetahui isi perjanjian itu setelah Bokja tewas. Ketua benar-benar lupa tentang perjanjian ini. 안재석 씨 두 사람뿐입니다. 도난 혐의로 입건돼 있기는 합니다만 Bujo pembantu rumah orang pertama yang menghubungi kepolisian tentang pembunuhan Bokja. 확인하셨습니까? Sebelumnya, Bukjo juga kabur dari rumah dengan mencuri uang dan emas batangan milik ketua. Dia beralasan mengembalikan barang curiannya setelah Bokja menghubunginya di rumah sakit bahwa dia akan memaafkan dan membayar tagihan operasi putrinya, asalkan dia mengembalikan semua barang curiannya. Esok harinya, saat kembali ke rumah jam 9 pagi, Bujo terkejut karena Bokja telah terkapar berlumuran darah. Saat akan menghubungi polisi, di halaman rumah dia melihat kucing yang ketakutan dan melihat sosok wanita yang berlari dari kejauhan. Hal ini belum diberitahukan pada polisi. 제가 똑똑히 봤습니다. 1 jam sebelum Bokja tewas, Ajin menyuruh Jae-suk untuk membantu Sung-hye yang akan pindah dari rumahnya, tapi malah ditolak Sung-hye bahkan menampolnya. Tuh, apes. 세상에서 가장 이기적인 새끼. Buseon ditahan dan dimintai keterangan. Dalam pembicaraan mereka, Buseon meminta uang 1 miliar pada Bokja. Boro-boro dikasih, Bokja malah menyuruhnya untuk menyerahkan diri pada polisi. Bokja mengusirnya karena Seon akan menyebarkan statusnya bahwa Bokja dulunya hanya seorang gadis bar. Bokja memberitahukan Jomi agar membatalkan tuntutan pada Seon karena dia akan membayar perhiasan yang dicurinya. 용서해요. Di tempat lain, Jomi menemui Jae-gu yang tinggal di suatu tempat. Dia menyuruh suaminya untuk datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan, jika tidak dia akan dicurigai. Selain itu, dia menyuruh suaminya untuk pulang ke rumah karena Bokja sudah tewas. 천방순이 훔쳐간 보석을 자기가 물어주겠다고 하더군요. Mendengar ocehan istrinya, Jae-gu heran mendengarnya. Dalam keterangan pada polisi, Jomi memberitahukan bahwa dia kembali ke rumah bersama suaminya. Detektif Lee heran karena laporan sebelumnya suaminya dilaporkan menghilang. Dia berdalih jika suaminya sedang berburu. Mengetahui di mana Jae-gu tinggal, Jae-hye datang ke tempat Jae-gu sambil ketakutan. 뭘? 범인. Dia menceritakan setelah dia terbangun dari tidurnya, saat turun dari lantai atas dia mendengar teriakan Bujo yang lari ketakutan. Karena itulah dia juga ikut-ikutan kabur dari rumah karena ketakutan. Jae-hye menuduh Bujo orang yang telah membunuhnya. 미세스 조가 범인이라는 거야? 없었다고 거짓말을 했단 말이야. Dia tak mungkin memberitahukan hal itu pada polisi karena pada keterangan sebelumnya dia mengaku tak berada di rumah. Dalam rapat, polisi kebingungan. Bujo menuduh Jae-hye pembunuhnya, sementara Jae-hye juga menuduh Bujo lah yang membunuhnya. 없었다고 거짓 진술했어요. Tapi karena alibi Bujo kuat, dia sedang berada di rumah sakit untuk menunggui anaknya yang baru dioperasi, maka kini Jae-hye yang harus dicurigai karena dia satu-satunya orang yang berada di rumah itu saat kejadian. 누가 하나 니들은? 근데 Di tempat lain, ketua meminta Ajin untuk menyelenggarakan pemakaman yang layak untuk Bokja. Tapi ketua menolak untuk menghadirinya karena dia merasa bersalah. Seseorang di keluarga telah membunuhnya karena perlakuan ketua padanya hingga membuat anak-anaknya iri. Saat ketua hidup bersamanya, dia benar-benar merasa bahagia. 아버님 뵈러 오겠습니다. 행복했다. 그 사람이랑 사는 동안. Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah bagian dari keluarga sendiri karena tahu kode akses masuk pintu rumah. Sebelum tewas, Bokja telah menyebarkan berita jika MK Kapital yang dipimpin Pak Han telah menipu ketua sebesar 10M. 이렇게 마음 졸여야 되니? 누님, 죽였어? Pak Han menolak untuk mengembalikan uang tersebut setelah disarankan salah satu 7 putri kenalannya. Dia bahkan menuduhnya jangan-jangan Pak Han yang membunuh Bokja. Ajin yang bertugas mengurus jasad hingga pemakamannya. 다시 와서 진술 부탁드립니다. 우리는 행복할 때 슬픔보다 Kedatangan Jae-gu ke kantor polisi tak bisa berkutik karena polisi memperlihatkan bukti-bukti miliknya. Sebelumnya dia juga tertangkap saat menyelinap di kamar hotel. Polisi juga menuduh Jae-gu orang yang telah membunuh Bokja setelah mengetahui wanita itu kembali ke rumah. Dan berasumsi bahwa Bokja lah orang yang telah meracun ayahnya. Setelah membunuhnya, dia menghapus semua jejak kakinya. Tapi dia tak menyadari jika pisaunya terjatuh di TKP. Esok harinya, Jomi menanyakan apa pembunuhan itu ulah suaminya. Tentu dia menolak dan beralasan jika dia tak ada di Seoul.
Setelah selesai melakukan pemakaman Bokja, Bo Ajin kembali ke kantor polisi dan detektif memberikan surat wasiat yang ditemukan di rumah ketua saat polisi melakukan forensik. Tapi mengapa Bokja menyimpannya? Menurut Ajin mungkin kertas itu tertinggal di rumah, lagian tulisan itu hanya bagian dari tugas saat mengikuti kursus meditasi dan tulisan di kertas kecil memang darinya. 마음 공부해서 Tapi itu sudah lama ditulisnya. 오래된 쪽지 같은. Malam itu Bokja memberikan buku miliknya yang tertinggal di rumah ketua. 여기다 뒀나 보네. Bong Seol menghubungi Jomi jika dia akan pergi ke kantor polisi, tapi dia jadi kesal setelah mendengar Bokja sudah mati. Dalam keterangannya, Bong Seol awalnya memang merasa dikhianati Bokja, tapi dia sadar jika orang berubah status jadi orang kaya, maka kepribadiannya orang tersebut tak heran akan berubah. 그 집 큰며느리가 저한테 죽이라고 시켰어요. 이었어요. 하지만 죽일 순 없었어요. Dia diperintahkan Jomi untuk membunuhnya, tapi dia tak sanggup melakukannya. Sayang, dia tak punya bukti di saat Jomi menyuruhnya untuk menghabisi Bokja. 구봉철 씨한테 대학 교수예요. 인생 저당 잡힐 수준의 사람은 아니란 얘기. Tentulah dalam pengakuannya, Jomi tak mengakui telah memerintahkan Bong Seol menghabisi Bokja. Berita di televisi mengejutkan semuanya bahwa pelaku pembunuhan Bokja alias Ji Yong menyerahkan diri ke polisi. Pria itu tak lain adalah Jae-gu. Dengan dalih dia telah menjual serta membawa kabur uang perusahaan, namun pembunuhan itu tak direncanakannya. Dalam situasi yang menyedihkan, hanya Jae-hye anak ketua yang masih meributkan pembagian harta warisan yang tersisa dari Bokja. Hal itu membuat Jae-suk kesal mendengarnya. 지금 재산 얘기할 때야? 얘 봐라. 내 정리하자는 거야. Ketua menjenguk Jae-gu di lapas untuk meminta maaf pada anaknya. Jae-gu meminta ayahnya untuk membantu istri dan anaknya. 아버지 원망 안 합니다. 미안하다. Kepemilikan rumah telah dikembalikan atas nama Ajin. Dia meminta untuk menghentikan perseteruannya. 그 신경 안 써도 Istri yang disia-siakan Jae-sung akhirnya diambil oleh pengacara Ki-ho. Ji-ho mendapat telepon dari Ung-yu yang memberitahukan bahwa dia akan membunuh iblis malam itu. Ucapan ini disampaikan Ji-ho pada ibunya, hingga Ajin bertanya-tanya apa maksud ucapan Ung-yu. Setelah Ung-yu selalu mendengar peristiwa yang tak mengenakan pada kedua orang tuanya, dendam itu terpendam di hatinya selama ini karena perlakuan Bokja. Jam 1.40 di malam Bokja tewas, ketua baru tiba di depan rumahnya. Saat akan masuk ke dalam rumah, Pak Kim menghubunginya dan ketua mengaku masih berada di rumah sakit tak jadi pulang. Saat itulah ketua melihat tumpukan batu bata di dekatnya. Malam itu akhirnya ketua kembali ke rumah sakit. 2 menit setelah ketua lewat, Ung-yu juga datang ke rumah ketua dan mengambil batu bata yang ada di dekatnya. Di dalam rumah, Bokja yang sedang asik minum wine di saat hujan deras, terkejut melihat kemunculan Ung-yu. Setahu dia, Ung-yu berada di Amerika. Dengan marah, dia menanyakan alasan Bokja memusuhi orang tuanya. Belum sempat menjawab, Ung-yu langsung menampolkan 2 kali bata merah tersebut di kepala Bokja hingga terkapar di lantai, lalu dia meninggalkannya. 5 bulan setelah kematian Bokja, Ung-yu terus dihantui rasa ketakutan. Sementara pemilik galeri mengingatkan Sung-hye jika karirnya sudah tamat, karena ulahnya mengencani pria beristri telah menyebar di komunitas seniman Korea. 얼굴이 세상에 다 알려진 마당에 대가를 지불해야 되는 거야. Di masa lalu, Ajin menerima pakaian dari bagian housekeeping hotel yang ternyata Bokja. 세탁 잘해주셔. Saat itulah dia menuliskan pesan pada Bokja untuk berterima kasih telah mencucikan bajunya. Cerita ditutup, Ajin bertemu dengan klien orang asing untuk mengembangkan bisnisnya. 오히려 내 삶을